Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 4, kelompok metabolisme fosfor, ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok metabolisme fosfor. Saya sendiri, Anissa Dwi Ayu, dan ada Paskalina Samkakai, Vivi Prasetyawati, dan Mirsyandi Kahali. Untuk sub pokok bahasan, di sini kami membahas 4 poin, yaitu yang pertama, proses absorpsi fosfor yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Anissa Dwi Ayu. Yang kedua ada proses transportasi dan penyimpanan fosfor yang akan dijelaskan oleh Vivi. Dan yang ketiga proses ekskresi fosfor yang akan dijelaskan oleh Paskalina. Yang keempat proses regulasi mineral di dalam tubuh yang akan dijelaskan oleh Mirsyandi. Menurut Al-Matsir tahun 2019, fosfor dapat diabsorpsi secara efisien sebagai fosfor bebas di dalam usus setelah dihidrolisis dan dilepas dari makanan. Untuk bayi dapat menyerap 85-90% fosfor dari ASI, 65-70% dari susu sapi. Sementara untuk anak dan orang dewasa, 50-70% fosfor diserap dari makanan sehari-hari. Fosfor dibebaskan dari makanan oleh enzim alkalin fosfatase di dalam mukosa usus halus dan diabsorpsi secara aktif dan difusi pasif. Absorpsi aktif dibantu oleh bentuk aktif vitamin D. Sebagian besar fosfor di dalam darah terutama terdapat sebagai fosfat anorganik atau sebagai fosfolipida. Kadar fosfat dalam darah diatur oleh hormon paratiroid dan hormon kalsitonin. Hormon paratiroid dan hormon kalsitonin berinteraksi dengan vitamin D untuk mengontrol jumlah fosfor yang diserap, jumlah yang ditahan oleh ginjal, serta jumlah yang dibebaskan dan disimpan di dalam tulang. Hormon paratiroid atau PTH menurunkan reabsorpsi fosfor oleh ginjal. Sementara kalsitonin meningkatkan ekskresi fosfat oleh ginjal. Konsumsi fosfor yang relatif tinggi terhadap kalsium sehingga diperoleh perbandingan P berbanding Ca yang tinggi dalam serum akan merangsang pembentukan PTH atau hormon paratiroid yang mendorong pengeluaran fosfor dari tubuh. Asam fosfat dalam serelia tidak dapat dihidrolisis sehingga tidak dapat diabsorpsi. Untuk Fe, Mg, asam lemak tak jenuh, dan antacid yang mengandung aluminium akan menghalangi absorpsi fosfor karena membentuk garam yang tidak larut air. Perkenalkan, nama saya Vivi Prasetyawati. Saya akan menjelaskan tentang proses transportasi dan penyimpanan fosfor. Proses transportasi dan penyimpanan fosfor merupakan mineral kedua terbanyak dalam tubuh. 1% dari berat badan, 85% terdapat dalam bentuk kalsium fosfat dalam tulang dan gigi yang bersifat tidak larut. Sisanya terdapat dalam sel tubuh, otot, cairan tubuh ekstraseluler. Fosfor memegang peranan penting dalam reaksi yang berkaitan dengan penyimpanan atau pelepasan energi dalam bentuk ATP. Sumber makanan hewani, kacang-kacangan, serealia, dan teri. Kebutuhan bayi 200-250 mg per hari, anak 250-400 mg per hari. Dalam darah terdapat sebagai fosfolipida. Fungsi kalsifikasi tulang dan gigi, mengatur pengalihan energi, membantu absorpsi dan transportasi zat gizi, atau mengangkut zat gizi ke aliran darah atau proses fosforilasi. Membantu fungsi vitamin dan mineral melalui fosforilasi, mengatur keseimbangan asam basa. Perkenalkan, saya Paskalina. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai proses ekskresi fosfor.
Terdapat sekitar 67% sampai 90% dari fosfor dalam tubuh kita diekskresikan dalam bentuk anorganik membentuk dalam urin. Kemudian sisa fosfor dari pembentukan urin tersebut ada sekitar 10% sampai 33% fosfor yang diekskresikan dalam bentuk tinja atau feses. Ekskresi fosfat terjadi terutama dalam ginjal, tepatnya pada tubulus contortus distal. Adapun jumlah fosfor makanan dan fosfor yang diserap memiliki hubungan linear dengan fosfor kemih atau fosfor urin jika jumlah fosfor yang disaring lebih besar dari maksimum tubular untuk fosfor, yang artinya hubungan linear antara jumlah fosfor makanan dan fosfor yang diserap dengan fosfor kemih atau fosfor urin terjadi apabila jumlah fosfor yang disaring lebih besar dari maksimum tubular untuk fosfor. Selanjutnya, adapun hormon yang berperan dalam ekskresi fosfat yaitu PTH atau paratiroid hormon. PTH ini berfungsi untuk meningkatkan ekskresi fosfat urin dengan cara PTH menurunkan reabsorpsi fosfat. Selain hormon PTH, adapun hormon lain yang berperan dalam ekskresi fosfat ini, tetapi hormon-hormon ini berperan dalam menghambat reabsorpsi tubular fosfor. Di antaranya ada hormon estrogen, tiroid, dan fosfatonins. Baik, saya akan melanjutkan pada slide berikutnya. Perkenalkan, nama saya Melsian Dimece Kahali. Saya akan membahas tentang proses regulasi mineral di dalam tubuh. Proses regulasi mineral di dalam tubuh. Fosforilasi adalah penambahan gugus fosfat. Proses kebalikannya adalah pengurangan gugus fosfat atau defosforilasi. Menambahkan atau mengurangi gugus fosfat ke dalam molekul seperti protein dapat merubah sifat dari protein tersebut, termasuk merubah kondisi aktif menjadi tidak aktif atau sebaliknya. Protein dapat difosforilasi pada gugus hidroksil dari asam amino tirosin, serin, dan threonin. Proses ini dikatalisasi oleh satu grup enzim yang dinamakan kinase dengan menggunakan ATP sebagai donor fosfat. Proses defosforilasi dilakukan oleh sekelompok enzim dinamakan fosfatase. Hasil akhir efek aktivasi atau deaktivasi dari protein akibat proses fosforilasi atau defosforilasi ini tergantung dari protein target dari regulasi sel ini. Ada protein yang menjadi aktif setelah mengalami proses defosforilasi dan ada yang sebaliknya aktif setelah mengalami defosforilasi. Contoh selnya yaitu protein kinase C atau PKC. Saya akan melanjutkan pada slide contoh. Contoh yang pertama yaitu protein kinase C atau PKC. Regulasi ini tidak dilakukan oleh satu protein kinase, namun dilanjutkan dan diperbesar sinyalnya oleh kinase lainnya. Contoh yang kedua adalah MAP kinase. Tampak bahwa terdapat rangkaian aktivasi kinase oleh kinase lain yang secara berjenjang. Baik, saya akan melanjutkan slide yang berikutnya yaitu contoh regulasi sel yang berbasis fosforilasi kinase atau NFKB. Fosforilasi IKB menyebabkan protein ini tidak aktif karena IKB adalah inhibitor NFKB. Dengan inaktivasi IKB akan menyebabkan NFKB menjadi aktif. Slide yang berikutnya yaitu CDK pada siklus sel. Enzim yang berperan dalam proses fosforilasi dalam regulasi siklus sel adalah cisplatin dependent kinase atau CDK. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.